Nah, hari ini kita akan meneruskan khotbah dari minggu lalu, yaitu Understanding Glory Part 2. Teks kita adalah Keluaran 38 dan saya akan meminta Saudari Grace untuk membacakan Keluaran 38 ayat 1 sampai 8 dan Keluaran 38 ayat 18 sampai 20. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu dan perbaraan-perbaraan, semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Keluaran 38 ayat 18 hingga 20. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak. Dan juga salut kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dalam hatinya dan melakukannya di dalam hidupnya. Poin saya hanya 2 hari ini, yaitu yang pertama adalah makna perabotan yang ada di pelataran tabernakel dan hubungannya dengan Injil Kristus. Jadi kita langsung akan melihat gospel connection. Dan yang kedua adalah implikasi di dalam kehidupan kita dan di gerejanya saat ini. Oke, saudara, kita akan menyimak bersama-sama. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Kitab Keluaran adalah gambar denah biru, yaitu the blueprint. Seorang arsitek pasti akan memiliki blueprint untuk rencana pembangunan. Maka Kitab Keluaran adalah gambar denah biru, blueprint rencana penebusan Tuhan atas umatnya yang berdosa. Nah, kalau saudara sadar, Keluaran ini adalah kisah kita. Jadi saya berdoa ini hampir di penghujung dari khotbah berseri Keluaran. Jadi saya berdoa supaya saudara tidak bosan ya. 2 kali lagi saudara ya. Itu minggu ini dan 1 minggu lagi kita akan berbicara mengenai kitab Keluaran. Nah, kemah tabernakel Musa adalah model atau representasi visual dari janji bahwa Tuhan akan tinggal di antara umatnya. Tuhan bertabernakel di antara umatnya. Nah, saudara perlu perhatikan bahwa sebenarnya kalau kita baca di Keluaran 25 sampai Keluaran 30, Tuhan sudah berbicara dan membicarakan dan memberikan kepada Musa instruksi yang begitu spesifik untuk mendirikan kemah tabernakel secara detail dan terperinci. Dan akhirnya bangsa Israel melaksanakan perintahnya itu di Keluaran 35 sampai 39. Itulah sebabnya dari minggu lalu sampai minggu hari ini kita sedang melihat sepertinya seakan-akan diulang. Sebenarnya bukan pengulangan, ini adalah pelaksanaan. Nah, kalau kita perhatikan Musa mendedikasikan 15 pasal untuk mendeskripsikan secara spesifik ukuran, desain, dan tatanan kemah tabernakel yang menjadi tempat di mana Tuhan bersemayam. 15 pasal termasuk apa? Kitab Imamat juga. Begitu detail, begitu spesifik, begitu kompleks dan rumit juga. Nah, ini sekali lagi saya mau mengingatkan. Saya pernah berkata ini di minggu-minggu sebelumnya. Jadi begini saudara, sebagai orang Kristen sekali lagi saya ingatkan. Jangan anti kerumitan teologi. Jangan anti teologi dan doktrin. Jangan anti belajar Alkitab. Saudara, saya pernah mengatakan ini, tetapi saya akan ulang ini. Kita ini ada di dalam lingkungan
yang sering kali berbicara, aduh kalau misalnya ngomongin Tuhan itu yang simpel-simpel aja. Hidup sudah begitu kompleks dan kita yang simpel-simpel aja. Yang penting kan kenal Tuhan dengan hati. Ya kan gitu saudara ya. Ada yang bilang no, kita harus kompleks. Kenal Tuhan itu gak bisa dengan hati. Tetapi kita harus memakai akal budi kita. Dua-duanya benar tetapi dua-duanya juga salah karena kurang komplit. Kalau kita perhatikan sama-sama di Lukas 10 ayat 27 firman Tuhan di dalam Injil Lukas berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Katakan sama-sama, hatimu. Yes. Dengan segenap apa? Jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Nah, saudara bisa lihat di sini, hati saja tidak cukup. Saudara harus mengasihi Allah dengan jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Jadi semuanya ini menjadi satu, di-combine. Itulah sebabnya kita sadar bahwa kemah tabernakel Musa adalah model representasi visual dari janji bahwa Tuhan akan tinggal di antara umatnya. Kita belajar, tetapi kita juga merasakan bagaimana kasih Tuhan begitu luar biasa. Dan kita juga menghidupinya. Sehingga bukan cuma hanya ini, bukan hanya ini, tetapi kombinasi head, heart, and hands. Akal budi kita, hati kita, dan tangan kita, segenap hidup kita, dan kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, gambar ini sudah cukup familiar with it. Ini adalah gambar denah dari kemah tabernakel, yaitu pelataran. Kemudian ada kemah tabernakelnya. Di dalam kemah tabernakel tersebut ada dua ruangan, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, minggu lalu kita sudah melihat bahwa ini adalah yang kita bicarakan, yaitu perabotan yang ada di dalam kemah, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Hari ini kita akan bicarakan perabotan yang ada di luar kemah, yaitu ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu yang saudara lihat di dalam bundaran itu, yaitu pintu gerbang pelataran, entrance gate of the courtyard, kemudian mezbah korban bakaran, altar burnt offering, di ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian bejana pembasuhan, cleansing basin, yaitu ayat 8. Nah, kita akan mulai langsung di poin yang pertama, yaitu di pintu gerbang pelataran, entrance of the gate. Nah, saudara bisa lihat gambarnya di sini ya saudara ya. Nah, kalau saudara perhatikan, kita harus sadar bahwa ini semua ada signifikansinya. Tuhan mendesain ini dan memberikan instruksi yang spesifik kepada Musa bukan tanpa arti hanya untuk indah-indahan dan bagus-bagusan. Kita sudah belajar dari minggu lalu. Dan kita sudah dengar tadi bahwa ini adalah suatu model representasi rencana penebusan Tuhan. Nah, apa pintu gerbang pelataran? Apa signifikansinya? Nah, saudara, bagian ini adalah sesuatu yang menggambarkan pemisahan. Pagar memisahkan perkemahan tempat orang Israel tinggal dari tabernakel di mana Tuhan bersemayam. Orang Israel tinggal di luar, Tuhan bersemayam di dalam. Ini membentuk batas antara pencipta dan ciptaannya. Dan kalau saudara perhatikan, pintunya hanya satu. Ini hanya merepresentasikan apa? Hanya ada satu cara untuk masuk. Di depan tabernakel ada pintu tinggi yang lebarnya 9 meter. Yang ditutupi oleh tirai khusus. Tirai khusus ini didekorasi dengan warna yang sama. Yang menunjukkan bahwa pintu masuk itu warna yang sama dengan tirai masuk ke ruang kudus. Yang menunjukkan bahwa pintu masuk ini masuk ke tempat di mana Tuhan bersemayam. Setiap kali bangsa Israel melihat pintu itu, mereka tahu bahwa itu adalah jalan masuk untuk bertemu dengan Tuhan. Ini di perjanjian lama sekali lagi. Dan ini adalah bayangan dari perjanjian baru. Nah, ketika orang-orang melihat tirai ungu di depan halaman, mereka tahu bahwa kita gak bisa main-main untuk ketemu sama Tuhan. Ini adalah jalan menuju Tuhan. Hanya ada satu cara masuk. Nah, yang menarik adalah tidak ada pintu samping, tidak ada pintu belakang. Nah, kalau saudara di dalam building code zaman modern, ini sudah menyalahi aturan kota begitu saudara ya. Kenapa? Karena setiap building pasti akan ada jalan masuk di depan dan juga pintu belakang atau pintu samping atau fire escape. Tetapi di sini tidak ada pintu yang lain. Tidak ada orang yang diizinkan memasuki halaman depan
dengan memanjat pagar. Nah ini kan model-model orang yang tidak mau bayar tiket gitu ya. Memanjat pagar. Tidak boleh. Hanya karena kalau mereka melakukan itu langsung mati. Saudara. Hanya ada satu cara masuk. Jika orang ingin ketemu dengan Tuhan, mereka harus melewati pintu itu. Nah, apa signifikansinya? Apa signifikansinya? Nah, saudara sudah melihat bahwa di minggu-minggu yang lalu, kita sudah melihat bahwa yang membedakan antara kita dari dunia, yang membedakan antara orang Israel dengan bangsa-bangsa yang lain, bukan tentang berkat kelimpahan, kemenangan, mujizat, tetapi kehadiran Tuhan itu sendiri. Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Tuhan ingin mengundang umatnya untuk mempunyai suatu fellowship. Itulah sebabnya ada pintu untuk mengundang umatnya untuk masuk. Saudara tahu ini menunjukkan apa? Our deepest longing. Hasrat terdalam manusia, kebutuhan terdalam manusia. Hasrat terdalam kita yang kita cari. Dari semua yang kita kejar di dunia ini sebenarnya adalah bukan harta, bukan tahta, bukan hal-hal yang lain. Tetapi adalah kehadiran Tuhan. Karena kita sudah jauh dan terpisah dan tidak bisa tinggal bersama dengan Tuhan karena dosa. Di Keluaran 33 waktu Tuhan akan mengirimkan malaikat dan memberikan kemenangan dan diberikan janji tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi Tuhan bilang dia tidak mau lagi bersama dengan umatnya. Musa berkata, percuma Tuhan aku dikasih kemenangan. Percuma Tuhan semua susu dan madu. Percuma Tuhan semua malaikat yang kau kirimkan kalau engkau tidak ada di sana. Karena itu yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Percuma saudara kalau kita mempunyai kesuksesan. Percuma kita punya segala sesuatu yang dunia tawarkan kalau kita terpisah dari Tuhan. Nah inilah yang membuat kita berbeda. Nah kalau kita perhatikan Matius 7 ayat 13 sampai 14 berkata apa? Pintu ini signifikansinya apa? Yesus pernah berkata begini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Kita baca sama-sama bersama dengan saya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara waktu Yesus berkata begitu dia sedang refer. Dia sedang menunjuk dan mengacu kepada nubuatan melalui denah biru. Kemah tabernakel ini seperti apa saudara? Bagaimana pintu itu adalah jalan masuk menuju kepada Tuhan. Dan waktu dia berbicara bahwa pintunya sesak. Pintunya cuma satu. Pintunya sempit. Gak bisa lewat jalan yang lain. Dia berbicara tentang dirinya sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan tanpa melalui Yesus Kristus. Dia berkata, akulah pintu di Yohanes 10 ayat 19. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Kristuslah satu-satunya jalan masuk yang sempurna kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi signifikansi dari pintu ini berbicara bahwa Yesus Kristus adalah pintu yang sempurna. Satu-satunya jalan keselamatan yang menjembatani manusia yang berdosa dengan Tuhan yang kudus. Yang setuju katakan amin. Hari ini saudara kita mempunyai pintu jalan masuk. Karena Yesus bukan hanya penunjuk jalan. Tetapi Yesus adalah jalannya. Yesus bukan hanya menunjuk di mana pintunya. Tetapi Yesuslah sang pintu yang sempurna itu. Amin saudara. Nah kita akan meneruskan selanjutnya. Perabotan yang kedua kita berbicara tentang mezbah korban bakaran. Altar burnt offering. Saudara bisa baca ayat 1 sampai ayat 7. Tadi kita sudah melihatnya. Dan ini adalah gambarnya yaitu tempatnya persis di depan pintu. Begitu saudara masuk ke dalam pelataran langsung disambut dengan mezbah korban bakaran. Nah apa yang terjadi di sana? Mezbah korban bakaran. Bahasa Inggrisnya altar burnt offering dari tembaga bronze. Api di atas mezbah harus terus menyala. Tidak boleh mati. Saudara bisa baca di Imamat 6 ayat 12-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Mengatur korban bakaran di atasnya.
dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Maksudnya apa, saudara? Nah, di minggu-minggu yang lalu kita pernah belajar bagaimana Tuhan itu tidak mau tinggal bersama dengan umatnya karena ada alasannya. Alasannya dia bilang dia bisa membinasakan umat itu karena ketegar tengkukannya. Saudara, ini yang menunjukkan bahwa manusia berdosa tidak bisa tinggal dengan Tuhan yang Maha Kudus. Kenapa, saudara? We cannot live with God. Karena apa? Kita orang berdosa. Tidak bisa tinggal dengan Tuhan yang Maha Kudus. Dia bukan hanya kudus saja, tetapi Maha Kudus. Tuhan benci dosa dan upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya perlu ada altar. Di sini ada 5 macam korban. Korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban keselamatan. Kelima korban ini di mana ada hewan yang disembelih dan dikorbankan dan ada darah yang tercurah. Dan korban tersebut mempunyai tujuan yang berbeda, tetapi pada intinya yaitu penebusan, pengampunan dosa dan pendamaian. Bahasa Inggrisnya adalah atonement, di mana tindakan penebusan dosa, pendamaian ini di dalam konteks ini berhubungan dengan sistem persembahan yang menyelesaikan masalah dosa atau pelanggaran. God is holy. Itulah sebabnya firman Tuhan juga berkata di Ibrani 9 ayat 22b. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, saudara. Mengapa? Karena kita orang berdosa. Dosa ada konsekuensinya. Dan untuk ketemu dengan Tuhan yang kudus harus ada penebusan dan pendamaian atas dosa-dosa kita. Dosa kita harus digantikan dengan hukuman. Hukuman ada sesuatu yang lain yang harus menanggung hukuman atas dosa kita. Jadi Anda bisa bayangkan. Pertama kali mereka masuk dari pintu itu. Mereka masuk ke pelataran. Mereka langsung bertemu dengan mezbah korban bakaran yang penuh dengan darah. Dan ini tidak pernah berhenti, saudara. Terus-terusan, tidak boleh stop. Korban bakarnya selalu menyala. Dan mereka selalu siap dengan korban keselamatan. Mereka diajar kalau mereka bertemu dengan Tuhan yang kudus, mereka pertama-tama harus mempersembahkan korban untuk dosa-dosa mereka. Nah, saya mau bertanya kepada saudara, apakah semua pengorbanan ini benar-benar menebus dosa? Well, ya dan tidak. Ya, karena begitulah cara Tuhan menyuruh orang Israel untuk atonement, untuk melakukan upacara-upacara tersebut. Tetapi juga tidak menebus dosa mereka. Karena apa? Semua yang mereka tawarkan adalah darah hewan atau binatang. Yang sebenarnya tidak pernah menebus dosa-dosa manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Alkitab berkata di Ibrani 10 ayat 4. Tidak mungkin darah lembu jantan dan kambing dapat menghapus dosa. Jadi mezbah korban bakaran itu hanya sementara, temporary, bayangan dari yang akan datang. Amin, saudara. Nah, disinilah saya akan menyambungkan dengan gospel connection-nya. Nah, disinilah kita melihat kalau kita fast forward di dalam perjanjian baru di kitab Ibrani. Ibrani 9 ayat 26b sampai ayat 28 dikatakan. Tetapi sekarang siapa ia itu? Yesus, katakan sama-sama Yesus. Hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Siapa yang jadi korban? Dirinya sendiri, saudara. Jadi dirinya sendiri yang menjadi korban. Satu kali saja untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan. Wow, saudara. Luar biasa sekali. Yang setuju katakan amin. Jadi signifikansi dari mezbah korban bakaran ini. Yesus Kristus adalah korban yang sempurna. Darah Yesus yang tertumpah itu bukan darah manusia biasa. Tetapi adalah darah Tuhan sendiri. Bukan lagi darah binatang, bukan lagi darah hewan. Tetapi adalah darahnya pribadi kedua dari Allah Tritunggal sendiri.
Of course darah hewan gak cukup. Darah hewan derajatnya lebih rendah dari manusia. Tetapi saat anak manusia yang tidak berdosa, darahnya tercurah. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Dia yang tidak mengenal dosa dihukum seperti seorang pendosa. Untuk apa? Untuk menanggung, untuk menebus, untuk membayar lunas. Of course itu lebih dari cukup. Darah Tuhan sendiri lebih dari cukup untuk melakukan penebusan atas manusia berdosa. Amin saudara. Wow. Bukankah ini adalah kabar baik? Waktu saudara merenungkan ini, ada sesuatu yang terlepas. Waktu saudara ada di dalam Yesus Kristus, saudara aman. Apa yang saudara sedang hadapi saat ini? Apakah masalah ekonomi, masalah pandemi, masalah hubungan, masalah apapun yang sedang saudara hadapi? Masalah yang terbesar yang tidak ada solusinya, Tuhan sudah selesaikan. Apalagi masalah-masalah yang fana. Saya yakin waktu Kristus bersama dengan saudara, saudara tidak perlu takut. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Dia berbicara mengenai penyertaan Tuhan yang tidak bisa terpisahkan di dalam hidup saudara dan saya yang di dalam Kristus. Perabot yang ketiga, kita bicara tentang bejana pembasuhan, cleansing basin. Itu ada di ayat yang ke-8. Kalau saudara bisa lihat, tempatnya ada di sini. Saudara, ini ada sesuatu yang menarik karena apa? Bejana pembasuhan ini, cleansing bronze basin, terletak di antara mezbah bakaran dan pintu kemah tabernakel. Jadi tabernakelnya ada pelataran, kita lagi bicara tentang pelataran. Dan ada pintu masuknya, tadi kita sudah bicarakan bahwa pintu masuk itu merepresentasikan siapa? Yesus Kristus, dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dia adalah pintu. Dia bukan hanya penunjuk jalan, tetapi dialah jalannya. Dia bukan hanya menunjuk ke arah pintu, tetapi dialah pintunya. Kemudian kita masuk ke dalam mezbah korban bakaran. Begitu masuk, mereka tahu mereka berdosa, maka mereka harus mempunyai sebuah pengorbanan, persembahan korban di atas mezbah. Maka Yesus adalah korban yang sempurna. Kemudian di antara mezbah ini ada pembasuhan lagi. Yaitu bejana pembasuhan sebelum masuk ke dalam kemahnya. Yang isinya adalah ruang kudus dan ruang maha kudus. Ada pembasuhan lagi. Dan terletak di antara mezbah pembakaran itu. Apa signifikansinya? Saya menemukan sebuah buku yang saya baca dan saya akan kutip di sini. Yaitu dari seorang teolog reform yang namanya Vern Poythress. Dia menulis buku Shadow of Christ in the Law of Moses. Yaitu bayangan Kristus di atas hukum Taurat Musa, di dalam hukum Taurat Musa. Dia bilang begini saudara di dalam bukunya yang sangat-sangat indah menurut saya. Mezbah korban berada paling dekat dengan pintu masuk pelataran. Setelah itu ada bejana pembasuhan, barulah pintu masuk ke kemah itu sendiri dengan dua ruangannya. Yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Pengalaman orang Israel sendiri di masa lalu menggambarkan urutan yang sama. Coba saudara bisa lihat sini. Jadi urutannya adalah pintu masuk karena bangsa Israel itu di luar. Kemudian mezbah bakaran untuk ada korban penebusan. Kemudian ada bejana pembasuhan baru bisa masuk ke dalam kemah tabernakel. Nah dari sini kita bisa melihat bayangan bahwa orang Israel di masa lalu menggambarkan urutan yang sama. Nah kita kembali kepada slide-nya. Pertama, mereka dalam perbudakan di Mesir. Mereka berada di luar Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka dibebaskan melalui pengorbanan anak domba Paskah, malam Passover. Mereka masuk ke dalam Tuhan bersama dengan Tuhan melalui apa? Mezbah. Ada pengorbanan anak domba Paskah yang dilambangkan dengan apa? Altar. Kemudian mereka diselamatkan dengan menyeberangi apa? Laut Merah yang terbelah. Sedangkan musuh Mesir mereka dihancurkan pada waktu air Laut Merah itu apa? Menutup. Air Laut Merah melambangkan pembasuhan dari hidup mereka yang lama. Wow, saudara bisa lihat bahwa bangsa Israel di luar Tuhan dibawa masuk, dilepaskan dari perbudakan lewat sebuah pintu. Yaitu pintu di mana Tuhan membawa kembali covenant-nya melalui Musa. Kemudian ada tulah yang ke-10. Bahwa ada pengorbanan anak domba Paskah di mana darahnya dilumurkan di tiang pintu mereka.
Dan kemudian waktu mereka keluar, mereka dikejar lagi oleh Mesir. Dan mereka melewati Laut Merah di mana mereka masuk di bawah air. Kemudian mereka keluar dari air. Dan pada waktu itu Mesir dihancurkan. Saudara, ini merupakan sesuatu yang merupakan brilian ya. Alkitab menunjukkan bahkan urutannya pun itu sudah dipikirkan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Karena di Keluaran 30 juga berbicara sesuatu yang sangat-sangat profound. Dikatakan begini, apabila mereka itu yaitu, sudah bisa lihat sini sebentar, mereka itu adalah imam. Jadi imam itu setelah mereka melakukan korban bakaran di atas altar, di atas mezbah korban bakaran. Kalau mereka mau masuk ke dalam kemah, apa yang harus mereka lakukan? Lihat, kita kembali ke ayatnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka apa? Jangan apa? Mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, ayat 21. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Wow, kejam ya saudara. Kenapa ini? Ini apa? Sekali lagi, ini merupakan model representasi dari rencana penebusan Allah. Setiap kali para imam mempersembahkan korban di atas altar, setiap kali mereka hendak masuk ke tabernakel Musa dan ruang kudus, mereka harus membersihkan diri. Seperti semua hal di tabernakel, bejana pembasuhan adalah bayangan dari apa yang akan datang dari Injil. Nah, begini saudara, Alkitab menggambarkan keselamatan di dalam Kristus, bahwa kita semua yang ada di dalam Kristus dibersihkan dari dosa. Yang setuju katakan amin. Kita mendapatkan pembersihan ini waktu kita pertama kali percaya kepada Kristus untuk keselamatan kita. Waktu Tuhan mencelikkan mata kita sehingga kita bisa dimampukan percaya kepada Kristus. Alkitab berkata kepada kita melalui Titus 3 ayat 5, pembasuhan kelahiran kembali dan pembaharuan Roh Kudus, pembasuhan. Karena kelahiran kembali itu kita dibasuh dan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Saat Tuhan memberi kita hidup baru di dalam Kristus, kita dibasuh bersih. Tuhan membasuh kita yang dulunya penuh dengan dosa menjadi kudus. Persis seperti yang Yesus katakan kepada Petrus. Jika aku tidak melakukan pembasuhan terhadap kamu, kamu tidak bisa memiliki bagian denganku di Yohanes 13 ayat 8. Ini adalah simbolisme baptisan Kristen, di mana air melambangkan persekutuan kita dengan kematian Yesus Kristus, persekutuan kita dengan darah Kristus, membasuh dosa kita, manusia lama kita, hidup kita yang lama. Dan waktu kita keluar dari air, kita bersekutu dengan kebangkitan Kristus yang menggambarkan kehidupan kita yang baru. Nah, kalau kita perhatikan, dari pintunya adalah Yesus, terus kemudian mezbah, ya, kemudian kembali kepada bejana pembasuhan. Nah, kita bisa melihat bahwa ada dua perabotan, selain pintunya adalah pintu masuk, ada dua perabotan yang menggambarkan doktrin keselamatan. Ini adalah doktrin keselamatan yang digambarkan dari zaman kitab Keluaran. Kalau kita melihat di dalam Kristus, melalui pengorbanannya kita menerima apa? Justification. Kita orang berdosa, begitu masuk yang ditawarkan adalah mezbah. Begitu kita melihat Yesus, yang ditawarkan adalah dia menggantikan kita. Waktu dia berkata di atas kayu salib sudah selesai, yang sudah diselesaikan adalah semua hukuman dosa yang semestinya kita tanggung, ditukar. Hukumannya ditanggung Kristus, kutuknya ditanggung Kristus, mautnya ditanggung Kristus. Tetapi kemudian kebenaran Kristus diperhitungkan atas kita. Ada suatu pertukaran, beautiful exchange. Kristus yang tidak mengenal dosa, jadi dosa untuk kita. Sedangkan kita yang berdosa menerima kebenaran Kristus. Itulah justification. Sehingga kita dibenarkan melalui pengorbanan Kristus. Kemudian di dalam Kristus melalui pembasuhannya. Karena melalui kuasa Roh Kudus kita dilahirkan baru. Kita menerima apa? Sanctification.
Kita tidak kudus karena melakukan perbuatan yang kudus. Tetapi sekarang status kita dibuat kudus. Sehingga kekudusan Kristus menguduskan kita. Bukankah ini merupakan kabar baik? Yang setuju katakan amin. Kita menerima justification, dibenarkan di hadapan Tuhan. Kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Kita menerima sanctification. Kita menerima kekudusan Kristus. Kekudusan Kristus menjadi kekudusan kita. Nah, dikatakan kalau saudara perhatikan di sini bahwa imam itu harus melakukannya berulang-ulang. Apakah kita perlu melakukannya berulang-ulang? No, sekali untuk selamanya. Tetapi apa gunanya kita berdoa, meminta ampun atas dosa kita? Apakah kita tidak perlu meminta ampun atas dosa kita? Apakah kita tidak perlu bertobat? Martin Luther berkata bahwa setiap hari kehidupan orang percaya adalah pertobatan. Pertobatan itu bukan cuma hanya sekali, tetapi setiap hari. Maksudnya apa? Meskipun kita sudah menerima kekudusan Kristus, bahwa kita kudus di hadapan Tuhan. Waktu kita minta ampun bukan supaya diselamatkan. Waktu kita bertobat bukan supaya kita diselamatkan. Tetapi disinilah kita melihat poin selanjutnya adalah melalui Injil Kristus. Saat kita memandang salib, kita sadar akan keberadaan kita. Kita sadar bahwa kita masih banyak dosa dalam hati kita yang perlu dibereskan. Kita bertobat dari segala dosa kita. Dan kita terus menerus disucikan secara progresif. Bukan hanya kita menerima positional sanctification, kekudusan Tuhan secara posisi. Tetapi kita secara terus menerus kita menghidupi kekudusan yang sudah menjadi milik kita secara progresif. Semakin lama kita semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara melihat di sini, bukan hanya perabotan yang ada di dalam kemah tabernakel Musa, tetapi bahkan di pelataran itu sudah menggambarkan bayangan dari Injil Yesus Kristus. Amin saudara. Bukankah ini merupakan kabar baik? Nah, poin yang kedua, implikasinya dalam kehidupan kita seperti apa? Seringkali kita mendengar ini semua, kita sangat kagum. Kita sangat diberkati dengan kebenaran Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Saya berdoa supaya kita mulai belajar, bukan cuma hanya kagum, tetapi mulai menghidupinya dalam hidup saudara. Saya akan mengambil dari ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 dikatakan, dibuatnya lah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga. Dari apa saudara? Baca yang kuning. Cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Alkitab tidak begitu menceritakan apa fungsi pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Kemah tabernakel ya saudara ya. Jadi ada cermin-cermin yang dibuat menjadi bejana pembasuhan. Dan cermin-cermin ini disumbang oleh para pelayan perempuan yang akhirnya melayani di depan pintu kemah tabernakel. Nah saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Saya akhirnya melihat sumber-sumber yang di luar Alkitab, yang dari agama-agama Yahudi yang berusaha menjelaskan siapa pelayan-pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dan biarlah ini juga bisa menjadi suatu inspirasi untuk saudara dan saya mengaplikasikannya di dalam hidup kita semua. Nah, pelayan-pelayan perempuan ini sebenarnya tidak terlalu banyak disebut, tetapi mereka mendapatkan kredit karena mereka menyumbangkan cermin-cermin itu. Nah, saudara perlu tahu bahwa bangsa Israel menjadi budak di Mesir selama berapa ratus tahun? 430 tahun. Beberapa generasi. Bayangkan seorang budak, apakah dia punya cermin? Nah, cermin adalah luxury di zaman dahulu. Di abad-abad itu tidak pernah ada cermin. Cermin adalah sebuah teknologi yang cukup advance, cukup mutakhir. Nah, saudara tahu, orang Mesir mempunyai cermin. Orang Mesir terkenal dengan make up-nya. Jadi para wanita Mesir itu obses dengan kecantikan diri. Sedangkan budak, apa yang mereka bisa banggakan dari kecantikan mereka? Mereka budak. Mereka harus kerja dari pagi sampai malam dan besok mengulang lagi. Jadi selama hidupnya mungkin mereka tidak pernah melihat dirinya di depan cermin. Yang melihat dirinya di depan cermin adalah orang Mesir, terutama orang-orang kaya dan bangsawan-bangsawan Mesir.
Tetapi apa yang terjadi? Pada malam waktu tulah ke-10 terjadi. Dan bangsa Israel ingin dikeluarkan oleh Tuhan. Dibawa keluar, dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dan disitulah mereka menerima barang-barang yang mahal. Barang-barang yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Dan Tuhan membuat orang-orang Mesir tersebut bermurah hati. Dan salah satunya adalah wanita-wanita ini mendapatkan cermin. Bayangkan saudara, kalau saudara adalah seorang wanita yang tidak pernah melihat diri Anda di depan cermin. Dan akhirnya Anda memiliki cermin yang saat ini menjadi sebuah impian Anda. Dan akhirnya Anda untuk pertama kalinya melihat diri Anda sendiri. Anda biasanya hanya melihat diri Anda dari pantulan air. Dan saat ini Anda punya cermin. Dan cermin itu merupakan hal yang sangat berharga dan sangat mahal. Dan wanita-wanita Israel pertama kalinya mendapatkan cermin. Dan mereka akhirnya bisa melihat dirinya sendiri. Dan mereka mungkin mulai mendandani dirinya. Mereka mulai sadar, oh aku ini modelnya seperti ini ya. Dan mulai mempercantik dirinya. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka mendengar, waktu mereka melihat kebaikan Tuhan. Waktu mereka melihat bagaimana Tuhan menolong mereka dari waktu ke waktu. Dan akhirnya Musa memberikan pengumuman bahwa mereka membutuhkan barang-barang yang berharga untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan apa yang wanita-wanita ini lakukan? Mereka memberikan hal yang paling berharga yang mereka miliki. Karena mereka melihat ada yang lebih berharga dari semua yang mereka miliki. Yaitu kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan pada waktu mereka memberikan cermin itu, saya yakin itu bukan sesuatu yang mudah untuk mereka berikan. Mereka memberikan cermin itu sebagai tanda bahwa apa yang terlihat di depan mataku ini semua sementara. Tidak ada bandingannya dengan kemuliaan Tuhan yang bisa kita miliki bersama. Dan saat itu waktu mereka memberikannya dan wanita-wanita itu menjadi pelayan-pelayan di depan pintu kemah tabernakel. Saudara, ini ada sesuatu yang sangat-sangat signifikan. Kenapa saudara? Kalau kita lihat cermin-cermin pelayan wanita itu yang menjadi bahan bejana pembasuhan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai lambang apa? Sebagai lambang bahwa mereka ingin melihat Tuhan dimuliakan lebih dari kecantikan mereka sendiri. Saudara bisa lihat sini. Apa implikasinya buat kita? Saudara, kita semua sudah diselamatkan melalui jalan masuk. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Akulah pintu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kamu gak perlu mengorbankan yang lain. Aku yang jadi korban sempurna buat kamu. Kamu akan kubasuh. Dan dibasuh bukan dengan air biasa. Tetapi kamu akan kulahirkan baru oleh kuasa Roh Kudus. Dan setiap kali kita memandang salib Kristus, kita memiliki hal yang paling berharga. Mujizat yang terbesar. Saudara, seringkali yang kita bingungkan di dalam dunia ini adalah hal-hal yang jasmani. Seperti wanita-wanita itu, kecantikan adalah hal yang fana. Firman Tuhan selalu bilang apa? Kecantikan itu baik, tetapi kecantikan itu tidak kekal. Kecantikan itu fana. Bahkan dikatakan bahwa Alkitab lebih meninggikan kecantikan batiniah. Bukan badani, tetapi batiniah. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Seringkali yang kita bingungkan, yang seringkali kita khawatirkan, yang seringkali kita perjuangkan adalah hal-hal yang jasmani. Hal-hal yang fana. Yang kita perjuangkan adalah tentang keuangan, tentang kemewahan, tentang kenyamanan. Yaitu berhala-berhala yang dunia seringkali bombardir kita. Ilah-ilah zaman ini. Tetapi kita perlu sadar bahwa keindahan yang terbesar itu sudah dilakukan oleh Kristus. Bahwa keselamatan yang hanya bayangan di zaman orang Israel, di zaman bangsa Israel ini, sudah menjadi kenyataan di dalam perjanjian baru. Dan kita sekarang di dalam era perjanjian baru, kita sudah mengalami yang namanya redemption. Biarlah hari ini, apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi obsesi kita, biarlah kita bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan
ingin supaya apa yang saudara sadari yang paling berharga adalah Tuhan sendiri. Saudara, surga tidak mulai pada saat nanti kita mati, tapi surga dimulai saat ini. Kenapa saudara? Waktu saudara sadar bahwa yang paling berharga dalam hidupmu adalah Tuhan itu sendiri, maka sebenarnya saudara sedang mengalami surga. Tetapi kalau yang paling berharga dalam hidupmu adalah hal-hal yang fana, maka saudara akan menjadi orang yang paling sedih. Karena pada saat segala yang fana ini berlalu, engkau sudah tidak punya apa-apa lagi. Biarlah engkau sadar hari ini, seperti wanita-wanita itu, dia ingin melihat Tuhan dimuliakan lebih daripada kecantikan mereka. Waktu engkau melihat dirimu di depan cermin, siapa yang kau lihat? Apakah engkau melihat ambisimu, aku harus jadi orang hebat? Atau engkau melihat Kristus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalamku? Apakah engkau melihat dirimu yang diterima orang, mencari penerimaan orang? Ataukah engkau melihat dirimu yang menemukan harga diri di dalam prestasimu? Ataukah engkau melihat dirimu atas semua accomplishment-accomplishment? Tapi biarlah engkau sadar bahwa engkau sebenarnya adalah orang yang ditebus. Sehingga kalau engkau melihat dirimu dengan segala sumber daya yang dipercayakan Tuhan, itu semua hanya titipan, bukan milik kita. Tapi kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang dunia tawarkan kalah berharga dengan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara dan saya. Kita milik Tuhan. Hidupmu milik Tuhan. Dan Tuhan adalah milikmu. Itulah yang paling berharga. Yang setuju katakan amin. Hari ini biarlah hatimu rest. Di dalam ketakutanmu, di dalam kecemasanmu, di dalam semua kekhawatiranmu. Biarlah engkau melihat kepada salib Kristus. Melihat kepada Injil. Kabar baik yang melegakan hati. Amin saudara. Saya akan tutup dengan sebuah cerita dari Martin Luther. Saudara tahu Martin Luther juga pernah menghadapi persis seperti yang kita hadapi. Pandemi. Tahu saudara? Di tahun 1400-1500 pernah terjadi pandemi. Sehingga yang namanya adalah bubonic plague. Di mana itu membunuh sepertiga dari Eropa. Banyak sekali orang meninggal. Dan pada waktu itu Martin Luther adalah seorang dosen di Wittenberg. Dan universitas di mana Martin Luther mengajar menyuruh Martin Luther untuk bersama dengan para dosen-dosen yang lain untuk bisa keluar dari kota Wittenberg karena pada saat itu wabahnya menyerang kota Wittenberg. Dan dosen-dosen ini orang-orang terpelajar, orang penting. Kamu keluar aja dari kota Wittenberg untuk bisa ke kota-kota yang tidak ada wabahnya. Tetapi apa yang dilakukan Martin Luther? Martin Luther memilih untuk tetap tinggal di Wittenberg. Dan dia menulis sesuatu. Dan tulisannya dia berkata begini. Aku akan meminta Tuhan agar berbelas kasihan untuk menjaga dan melindungi kita. Lalu aku akan melakukan fumigasi. Dia fumigasi, pengasapan. Memurnikan udara, mencari obat dan meminumnya. Aku akan menghindari tempat-tempat dan juga orang-orang di mana kehadiranku tidak dibutuhkan agar tidak terkontaminasi sehingga nantinya tidak menulari orang lain. Jadi saudara lihat Martin Luther sudah melakukan social distancing dari tahun 1500. Dia sudah tahu. Sehingga dia tidak menulari orang lain dan menyebabkan kematian mereka oleh karena kelalaianku. Wow, sangat-sangat bertanggung jawab atas kebebasannya. Terus dia bilang begini. Ketika bertemu Tuhan nantinya, ia pasti akan mendapati bahwa aku telah melakukan apa yang Tuhan harapkan aku kerjakan, yaitu bahwa aku tidak bertanggung jawab atas kematianku sendiri maupun orang lain. Namun, lihat, bila tetanggaku membutuhkan aku, maka aku akan menemui tetanggaku. Aku tidak akan menghindari tempat-tempat maupun orang-orang seperti yang telah disebutkan di atas. Pandanglah hal ini sebagai suatu iman yang berlandaskan pada takut akan Tuhan. Karena iman seperti ini bukanlah iman yang kurang ajar atau membabi buta atau sembrono. Dan bukan pula iman yang mencobai Tuhan. Iman yang bertanggung jawab. Saudara, hari ini apa yang kamu takutkan sih? Itu aplikasi yang saya mau saudara renungkan. Apa yang kamu takutkan? Apa yang menjadi kekhawatiranmu?
Seperti wanita-wanita itu, mereka sudah tidak takut lagi dan mereka tidak khawatir dan mereka mempersembahkan segala-galanya untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Martin Luther, dia disuruh menyelamatkan diri, malah memilih untuk tinggal di sana. Dan Martin Luther hanyalah satu contoh di mana ada ribuan bahkan jutaan orang Kristen pada saat itu. Yang semestinya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang mestinya bisa takut mati. Tetapi tidak, memilih tidak takut. Memilih untuk tetap mempunyai iman kepada Tuhan. Tetapi imannya juga gak sembrono. Tetap social distancing, tetap menjaga diri, tetap menghargai apa yang menjadi titipan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, berani untuk berdiri, memperjuangkan sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Sebagai gereja saya berdoa supaya kita gak cuma hanya cinta doktrin. Sebagai gereja saya berdoa supaya saudara gak cuma hanya kagum terhadap kasih karunia Tuhan. Kagum terhadap karya keselamatan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama kita menghidupi karya keselamatan itu. Dan menjadi inspirasi buat orang-orang di sekeliling kita. Bahwa Tuhan itu bukan cuma hanya teori. Bahwa Kristus bukan cuma hanya doktrin yang ada di kepala kita. Tetapi itu dapat kita hidupi. Kasih-Nya nyata di dalam hidup kita. Amin saudara.